Halo Sobat Edson, salam pintar. Jumpa lagi dengan Kak Mahdi, tutor fisika edson.id. Dalam video kali ini, kita akan bahas listrik statis. Kali ini, kita akan bahas tentang potensial listrik. Potensial listrik. Apa sih itu potensial listrik ya? Potensial listrik dapat didefinisikan sebagai usaha untuk memindahkan muatan positif sebesar satu satuan dari tempat tak terhingga ke suatu titik tertentu. Ya, itu definisinya. Bisa juga dikatakan potensial listrik ini adalah energi potensial listrik persatuan muatan ujinya. Ya. Energi potensial listrik persatuan muatan ujinya. Jadi di sini kalau secara matematis kita bisa tuliskan potensial listrik itu simbolnya V sama dengan energi potensial listrik EP per muatan ujinya. Muatan ujinya Q. Ya. Jadi di sini V di sini kita sebut sebagai potensial listrik. Oke. Satuannya volt. Kemudian EP di sini adalah energi potensial listrik. Ya, satunya joule. Tentunya di sini dimaksud adalah energi potensial listrik. Oke, satunya joule. Kemudian Q di sini adalah muatan uji kolom. Jadi artinya muatan yang ini kan ada memindahkan suatu muatan ya. Q-nya yang kita pindahkan. Oke. Nah, di sini ya energi potensial per muatan gitu ya. Bisa dituliskan seperti ini. Oke. Nah, sekarang di sini bisa juga kita tuliskan ya, usaha untuk memindahkan muatan positif sebesar satu satuan dari tempat tak terhingga ke suatu titik tertentu. Oke. Jadi bisa juga kita tuliskan usaha itu kan W. Oke. Per muatan. Oke. Nah, di sini pada di video sebelumnya sudah kita bahas, yaitu usaha di sini adalah minus perubahan energi potensial. Jadi usaha di sini minus energi potensial kedudukan akhir dikurangi energi potensial listrik kedudukan awal. Karena di sini ada minus, maka usaha ini bisa saya tuliskan energi potensial keadaan awal dikurangi energi potensial keadaan akhir. Oke. Nah, untuk energi potensial di sini di video sebelumnya sudah kita dapatkan, yaitu K kali Q kali muatan uji Q kecil per R di sini. Maka W di sini ya bisa kita tuliskan berarti kan
K kali Q kali muatan ujinya per R1 minus K kali Q besar kali Q kecil per R2. Nah, karena K kali Q besar dan Q atau muatan uji kecilnya itu adalah sama kan, kita keluarkan saja. Jadi sini K kali Q besar kali Q kecil berarti 1 per R1 min 1 per R2. Gitu ya. Oke. Nah, jadi di sini apa namanya? Kalau kita bagi Q kecil sini W-nya, ya kan? Ini kan beda potensialnya dibagi dengan Q kecil. Jadi W di sini ya adalah bisa saya tuliskan. Nah, jangan lupa ini kan artinya R1-nya di sini awalnya kenapa? Dari tempat tak terhingga, berarti R1-nya itu tak hingga. R2-nya saya bisikin aja R. Oke? Jadi kalau saya masukkan ke sini, ya, maka K kali Q besar kali Q kecil, R1-nya berarti 1 tak hingga min 1 per R di sini. Nah, maka coba kita lihat di sini. 1 bagi tak hingga kan 0 di sini. Ini sama dengan 0. Maka ada minusnya kan? Maka W-nya adalah minus K kali Q besar kali Q kecil ya per R di sini. Jadi usaha untuk memindahkan adalah minus K kali Q besar kali Q kecil per R. Oke. Nah, sekarang hubungannya dengan V. Maka untuk V di sini, saya tulis sini, kan dibagi dengan Q, maka Q kecilnya itu hilang. Ya. Nah, di sini V di sini adalah minus, ini artinya membutuhkan suatu usaha. Ya. Ini bisa saya tuliskan sebagai membutuhkan usaha di sini. Nah, kalau kita ya sejajarkan ini nih, EP di sini kan EP di sini K Q besar kali Q kecil per R, maka V-nya bisa saya tuliskan K kali Q besar per R saja. Nah, ini adalah beda potensial. Bukan beda potensial ya, potensial saja. V ini bukan beda potensial, tapi potensial listriknya. Oke, satuannya volt, di mana K di sini adalah, K yang ini adalah konstanta 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Oke, R-nya adalah suatu, ya, R di sini jarak titik dari muatannya. Satuannya meter, ya. Q itu adalah muatannya. Gitu Sobat Edson. Oke, tadi sudah kita dapatkan rumus untuk potensial listrik itu adalah V sama dengan K kali Q per R. Jadi artinya jika ada suatu muatan di sini, muatan positif, kemudian berjarak R, suatu titik gitu, satu titik, maka titik di sini ya besar muatannya adalah sebesar K kali Q per R. Di sini adalah muatannya Q. Nah, potensial listrik ini adalah besaran skalar. Ya, ini adalah besaran skalar. Artinya, kalau nanti ada muatan negatif, gitu ya, berarti perhitungan untuk potensial listriknya juga dimasukkan dalam suatu perhitungan. Oke. Nah, jika suatu titik ya dipengaruhi oleh beberapa muatan, ya. Jadi, misalkan sebagai contoh di sini,
ada suatu persegi panjang atau persegi saja ya, saya gambarkan persegi di sini. Misalkan ini jaraknya A, masing-masing sisinya A. Kemudian di sini ya ada muatan plus Q ya. Misalkan di sini saya tuliskan saja, contohnya adalah 4 mikrokolom. Kemudian di sini ada muatan minus Q, gitu ya. Berarti ini minus ya, Q sini. Q-nya itu minus 2 mikrokolom. Kemudian di sini ada juga muatan, ini Q1, ini Q2, ini Q3 ya. Saya misalkan di sini adalah 3 mikrokolom ya. Kemudian untuk A-nya di sini saya tuliskan yaitu 3 cm ya. Nah, pertanyaan ini titik di sini. Misalnya ini adalah titik A. Jadi tentukan potensial listrik di titik A misalnya. Nah, karena di sini titik A dipengaruhi oleh 3 muatan ini, maka potensial listrik di titik A adalah merupakan jumlah aljabar dari potensial listrik setiap muatannya. Jadi bisa saya tuliskan untuk potensial listrik di titik A itu berarti potensial listrik disebabkan oleh muatan 1 ditambah potensial listrik oleh muatan 2 dan oleh muatan 3. Jadi di sini potensial listrik untuk muatan pada titik A, untuk potensial listrik kan rumusnya K kali Q per R. Berarti bisa saya tuliskan K kali Q1 per R1 ditambah K kali Q2 per R2 ditambah K kali Q3 per R3. Gitu sahabat. Di sini karena K-nya itu sama semua, maka K-nya bisa kita keluarkan. Oke. Jadi kalau kita masukkan Q1 per R1 ditambah Q2 per R2 ditambah Q3 per R3. Gitu ya. Nah, sekarang kalau kita masukkan ya, coba kita ubah dulu dalam bentuk satuan SI di sini. Ya, mikro itu adalah 1 mikrokolom itu adalah 10 pangkat minus 6 kolom. Kalau untuk sentimeter di sini berarti 3 kali 10 pangkat minus 2 meter. Jadi, kalau kita masukkan di sini potensial di titik A, K-nya itu adalah 9 kali 10 pangkat 9. Q1. Q1 sini 4 mikrokolom. Ya, mikrokolom 10 pangkat min 6. Jadi, nah, yang karena di sini muatannya mikrokolom semua, berarti yang 10 pangkat min 6 bisa saya keluarkan di ujung sini aja saja ya. Jadi, berarti di sini 4 saja. Per R1-nya. R1-nya artinya masing-masing jaraknya kan? Jadi artinya ini berarti R1-nya. Oke. Kemudian yang R2 untuk Q2 maka dari sini ke sini. Ini adalah R2-nya. Nah, R3-nya adalah dari sini ke sini. Ini R3. Oke. Berarti untuk R1 jaraknya sama dengan A, yaitu 3 kali 10 pangkat min 2. Bisa saya tuliskan di sini 3 kali 10 pangkat minus 2. Oke. Nah, yang untuk mikrokolomnya saya kalikan di luar saja, minus 6. Karena ini 4 mikrokolom, gitu ya. Sekarang Q2. Coba kita lihat Q2-nya. Q2-nya itu adalah minus 2. Ya, minus 2. Oke. Di sini, coba saya biar mudah, saya tambahkan di sini adalah akar saja ada. Jadi, 2, ya, akar 2 mikrokolom, gitu ya. Jadi, biar nanti bisa kita jumlahkan. Oke. Min 2 akar 2 mikrokolom. Jadi bisa saya tuliskan di sini. Q2-nya berarti minus ya. Minus 2
akar 2 mikrokolom per R2. Nah, R2 adalah jarak dari titik A ke Q2-nya. Kalau di sini A, maka diagonal ini berarti kan kalau ini A sama A akar 2. Maka bisa saya tuliskan untuk R2 itu adalah 3 akar 2 kali 10 pangkat minus 2 meter. Gitu ya. Jadi 3 akar 2 di sini. Jadi saya masukkan di sini 3 akar 2 kali 10 pangkat minus 2. Tambah Q3. Nah, Q3-nya 3 mikrokolom. Jadi sini 3 per jaraknya sama dengan A, yaitu 3 kali 10 pangkat min 2. 3, 10 kali min 2. Gitu ya. Sekarang kita coret nih, akar 2-nya bisa kita coret. Gitu ya. Berarti, coba kita lihat bawahnya. Bawahnya udah sama semua ya. 3 kali 10 pangkat min 2, 3 kali 10 pangkat min 2, ini juga 3 kali 10 pangkat min 2. Jadi, 9 kali ini kita jumlahkan dulu. Kalikan maksudnya, pangkatnya dijumlah. Jadi, 10 pangkat 3. Maka bawahnya udah sama semua kan? 3 kali 10 pangkat minus 2. 4 dikurang 2 tambah 3. Oke? Jadi sini 5. Maka bisa kita catat dulu sini 3 sama 9, ini dapatnya 3. 3 kali 5, 15. 10 pangkat min 2 naik ke atas ini. Jadi kali 10 pangkat 5 volt. Gitu ya. Berarti kalau kita mau bikin dalam kilovolt, maka potensial di titik A adalah berapa? Ini kalau 15, ini kan berarti nolnya 10 pangkat 5 kan? Kita bikin megavolt saja. Jadi berarti 1,5 megavolt. Gitu Sobat Edson. Oke Sobat Edson, sekian dulu video pembahasan materi listrik statis. Sampai jumpa di video berikutnya dengan Kak Mahdi. Salam pintar. Sekian Sobat Edson untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Edson juga bisa mengunjungi edson.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Edson, salam pintar!